aspirasi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada darah atau tidak. Karena kalau ada darah berarti kena pembuluh darah, bisa dipindah atau mundurkan, majukan. Berarti kalau ada darah pas pembuluh darah bisa kita majukan atau mundurkan kalau bisa maju ya. Kemudian kita tarik sambil kita injeksikan. Jadi bisa dibayangkan di sini jarumnya mundur sambil menyemprotkan lidokain, sehingga area yang dilewati ini sudah kena lidokain. Biasanya kelihatan ada air yang keluar. Kemudian ke sisi satunya lagi, ya ini jarumnya. Jadi ke sisi yang sebelah sini, kemudian sambil ditarik sambil diinjeksikan. Ini kebetulan mau habis. Kalau habis ya bisa kita ambil lagi. Biasanya siap lebih dari satu. Kemudian dilakukan pada sisi ujung satunya lagi. Ini misalkan masih banyak. Dimasukkan pada tepi luka ke satu sisi, lalu sambil ditarik didorong spatnya. Jarumnya dimasukkan lagi, jarumnya ditarik, isi dari lukain didorong keluar. Setelah itu ditunggu berapa menit. Nah, respon tiap orang itu kadang beda. Jadi kita tes, bisa dengan chirurgis, sakit atau masih sakit atau kerasa. Kalian masih kerasa biasanya, karena saraf itu punya kepekaan yang berbeda terhadap lidokain. Jadi kalau masih kerasa wajar, tapi sudah tidak nyeri. Kita tes. Oh ya, tadi alat belum ya. Jadi alatnya yang tadi ini sudah brinodin, plaster, benang, ampul, ini gunting untuk plaster. Ini benang ya, yang kalau kulit kita pakai yang silk alami dan non absorbable. Jarumnya karena untuk kulit kita pakai yang round, yang cutting ya. Round kalau untuk jaringan lunak di bawah kulit. Ini sudah bengkok-bengkok, kemarin dipakai soalnya. Pakai yang masih tidak bengkok. Ya kalau di dalam bawah kulit seperti ini kita bisa pakai cat atau kalau hitam biasanya pakai cat. Kemudian ini maksudnya kasa steril, bisa keluarkan. Kemudian spet yang ini gede ya. Jadi kalau kita injeksi pakai ini, kalau memang areanya luas boleh, tapi jarumnya diganti. Ini jarumnya gede. Jarumnya kalau ini kalau 23G, ini 21 mungkin. Jadi kalau ukuran lebih kecil jarumnya lebih besar. Kita bisa mengganti juga kalau ini kebesaran. Anak-anak misalnya kita pakai yang 25 yang warnanya orange. Nah ini pinset apa? Chirurgis yang ini anatomis. Karena nanti kalau tidak salah ada poin memilih alat yang benar, memilih jarum. Tergantung kalau kulit berarti pakai yang cutting. Ini round semua tapi saya tidak tahu kalau ini dicampur, tapi kemarin buka hari Selasa kemarin buka dari awal tuh round semua. Cuma satu jenis biasanya yang benar. Berarti round masih round ini. Iya, ini yang tersedia di ruangan ini round. Tapi pernah semester 7 kemarin di ruangan yang lain itu cutting semua. Kemudian ini, nah mungkin kalau punya sendiri itu ada namanya beda-beda. Emang namanya tidak universal, ada yang nyebut. Kalau di marketplace itu ada yang nyebut peyan, di luar negeri itu harganya mosquito. Kita biasanya klaim bengkok. Jadi memang nama tuh ternyata tidak universal. Jadi kalau mau nyari produk di marketplace itu bingung. Dilihat aja bentuk bendanya. Ini klaim lurus, ada juga nyebut klaim apa itu namanya. Di tempat lain mungkin beda namanya. Ini juga masih sama. Ini penting apa? Jaringan itu yang ini. Benang. Jadi kalau gunting, kalau ada jaringan ya benang. Ada berapa jenis ya, ini kalau yang khas seperti ini berarti untuk memotong bagian yang berlekuk ini untuk ngambil benangnya. Pakai ini ya juga boleh, ada yang karena tidak selalu punya ini. Biasanya kalau dari minor set itu kadang cuma satu gunting. Ada yang tajam tumpul, tajam tumpul. Yang lebih banyak itu saya temui itu tajam tumpul. Jadi kalau tajam tumpul pastikan kalau gunting bagian tajam di bawah. Lalu ini needle holder. Nah ini paling khas bentuknya. Kira-kira apa bentuk paling khas dari needle holder? Ya, ini cawan, harusnya lebih dari satu. Bentuknya yang pertama dia cenderung mengotak ini.
Ini juga hampir mengotak api beda. Kemudian yang kedua ada lekuan di dalamnya. Nah, saya pernah waktu menjahit pasien itu ini tidak ketemu, jadi terpaksa pakai yang lain, tapi ternyata tidak bisa erat, jadi gampang lepas-lepas. Jadi memang ini desain khusus untuk benang. Lalu cara megang, ya cara megang itu pakai jari 1 dan 4, jari kedua sini. Mungkin kalau tidak mikir refleks ya, biasa megang gunting begini ya, pas begini. Jadi biasakan 1 dan 4. Karena kalau tidak ujian mungkin bingung, refleks akan jari ini seperti milih sendiri jari yang mana. Kalau ini pinset megangnya seperti megang pensil. Mana megang pensil? Ya kira-kira begini. Ya tadi kita sudah sampai filtrasi, ambil kita tes. Nah biasanya kalau saya sendiri tindakan itu anestesi saya dulukan. Alat itu saya cari belakangan, karena sambil nyari alat itu sambil nunggu obatnya bekerja. Jadi pasiennya misalnya jahit ya saya bagi dan sebagainya anestesi dulu, alatnya disiapkan belakangan sambil nunggu. Karena nyiapin alat itu perlu waktu. Kalau ini kan sudah ada di sini ya. Realitasnya kalau saudara sendiri itu perlu waktu. Kemudian kita tes ya sudah tidak sakit misalkan. Kemudian kita lakukan penjahitan dengan needle order, lalu dengan jarum kalau kulit berarti yang cutting yang segitiga, benangnya silk. Jadi harus diambil nanti dan diperagakan mengambilnya. Kalau jangan megang jarum dengan tangan ya. Sama juga kalau scalpel misalkan ada juga jangan dengan tangan, bukan pincat. Jadi kita kunci, kuncinya ini tek-tek tadi. Kemudian ini pada sepertiga pangkal, ini proksimal distalnya tidak tahu saya, ini pangkal. Ya kalau benda itu proksimalnya mana, distalnya mana, di sepertiga pangkal aja. Lalu kita ambil benangnya, ini usahakan dipotong, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti bisa kemana-mana, mungkin keluar ke areanya tidak steril. Kalau terlalu pendek juga repot. Kemudian kita sambil megang ini tadi jarumnya, kemarin yang kelompok sebelumnya tuh agak bingung, jadi ini dipegang. Tujuannya dipegang itu karena kita mau masang, jadi yang ujung sini difiksasi. Lalu kita lewat belakangnya sebelah sini dalam, kemudian kita sini kita tarik, saya bunyi tek-tek. Nah kemarin ada yang begini, nah kalau begini bahaya, nanti saudara narik ke bawah, ini di sini jarum. Memang prosedur standarnya begini. Biasa sendiri baru kepikiran setelah ada yang begini kemarin. Nah itu bahaya kan, ada jarumnya. Ya memang prosedur standarnya begini, jadi tidak kepikiran yang lain. Ada juga yang kemarin tuh kebalik. Nah begini. Kalau kebalik akan repot sendiri. Jadi arahnya ke sana. Nah ini sulit, kita kan jahitnya bukan ke sana, tapi jahitnya dari sini ke sana ke dalam. Jadi kalau kebalik ya sulit. Nah kalau misalkan jarum lepas-lepas ya tidak masalah, emang begitu. Ada yang usul di tali tidak perlu. Kadang-kadang lebih mudah kalau lepas, kalau waktu ini bunyi tek-tek 2 kali ini benangnya tidak terlalu itu kan, tidak terlalu kuat. Kadang sudah dipakai bolak-balik emang longgar. Di sambil megangnya seperti ini kita bisa dengan bantuan pinset chirurgis. Kemudian kita melakukan penjahitan. Yang harus dikuasai adalah simple intracted suture. Jadi dengan memasukkan jarum 90 derajat. Harus 90 derajat karena bentuknya ini sebisa mungkin 90 ya, melingkar. Jadi kalau kita masuknya begini nanti tidak bisa dalam. Kalau 90 derajat kan dia masuk segini 1 cm, di dalam juga 1 cm. Kira-kira seperti itu. Mungkin 90 derajat dan ini arahnya begini. Kalau yang kebalik tadi kan sulit. Kecuali mungkin yang kita dimasukkan 90 derajat. Nah, realnya kita kadang-kadang kulit itu tebal. Jadi saya sering kali satu-satu. Satu dulu gini. Langsung juga bisa kalau kulitnya enak. Lepas tidak masalah. Kadang memang saya lepasin tadi, saya lupa, kadang refleks lepas sendiri. Kemudian satu-satu kita ambil lagi, kita masukkan dari dalam. Untuk kulit tertentu itu keras sekali. Dari pengalaman yang keras itu kulit kepala, kemudian kulit telapak kaki, kulit lansia itu juga lepas, keras. Ya seperti ini area steril ya, jadi sana dari sini. Kadang-kadang roll effect naruh begini ya, untuk biasakan.
Ini tidak sama ya tadi. Sisakan nanti sama. Sisakan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek karena akan menyulitkan sendiri. Kalau terlalu pendek kadang ketarik lepas semua. Ini juga jangan terlalu dekat karena nanti lepas. Sering sudah jahit terus lepas sendiri. Juga terlalu panjang untuk merepotkan. Kita ambil dari dalam 2 kali ini, kemudian kita ujungnya, lalu ini kita tarik ke arah sebaliknya. Tadi yang pendek ada di sebelah sini, sekarang sebelah. Nah ini misal asisten ada yang bisa menekan, tapi kalau anda ada sekarang kan sendirian, latihan sendiri. Ya yang pertama masih longgar memang. Oleh karena itu kalau ada asistennya itu menekan seperti ini, jadi biar tidak longgar. Karena yang pertama tadi belum mengunci, baru yang kedua inilah akan mengunci. Jadi kalau ini lepas ya tidak masalah sebenarnya, memudahkan kita waktu ini karena brodel ini kayaknya. Ini jarumnya gampang brodel kemarin. Jadi ditarik-tarik tidak gampang lepas. Kemudian yang kedua kita ambil lagi 1 kali aja, kemudian kita bawa ke arah sebaliknya. Nah ini karena tadi waktu awal longgar, jadi di sini longgar. Makanya kalau real itu ada asisten akan memudahkan. Jadi waktu pertama kali 2 kali tadi itu bisa dibantu asisten begini biar erat, baru diikat. Ini karena waktu tadi longgar kan, jadi terkuncinya dalam posisi longgar, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga ya 1 kali. Kadang-kadang yang namanya jarum benang itu ya terserah dia mau kemana. Kadang begini, nggak masalah, kita bawa ke sebaliknya. Ini karena dia kanan kiri ya. Ini tadi kanan kiri atau begini. Ya kita ambil 1. Kadang ada yang 2-1-2, ada yang 2-1-1. Yang penting yang pertama 2 kali. Lalu kita bawa ke sebaliknya. Kemudian terakhir kita gunting yang biasa aja dulu. Biasanya 1 kali aja yang diminta. Kemudian kita sisakan jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu pendek kadang ikut ke gunting simpulnya. Nah sampai di sini 1 kali cukup. Mungkin saya contohkan lagi kalau yang satu langsung ya. Jadi yang langsung yang agak miring nggak apa-apa. Yang langsung 1 kali jalan. Ini saya luruskan dulu biar memudahkan. Jadi kalau 1 kali jalan ya kita ngambil 90 derajat tetap. Misalkan 1 cm langsung kita luruskan. Ini kalau real sulit kan. Ini fungsi ini membantu kita. Jadi kalau ada yang megang gini ya bahaya. Jadi kita tekan kulitnya biar mudah. Ini empuk ini manekin ini sangat empuk. Kalau jahit beneran itu manekin ini sangat empuk. Kalau kadang sudah begini sampai jarumnya bengkok itu juga sulit. Jadi tekan ke bawah itu memudahkan kita. Itu kalau langsung. Jadi saya tentukan satu-satu. Nah, sama kemudian kita ikat. Nah, ini sudah pendek jadi agak sulit ngikatnya. Bisa lepas jarumnya. Kalau bisa. Ini sudah dodol tadi. Ya, bagus digunting. Tapi kalau yang biasa produk yang di pasaran itu jarum langsung nyambung dengan satu. Jadi saya tidak biasa masang-masang. Nah jadi kalau seperti ini misalkan ada asisten ya 2 begini, asisten bisa nah ini saya bawa ke sini erat. Nah, setelah mungkin ada yang menekan tadi biar tetap erat, yang menekan di simpulnya. Jadi nanti yang kedua itu ikatan kita bisa tetap erat. Sudah. Nah, terima kasih. Nah, ini akan lebih erat kalau ada yang bantu. Karena yang mengunci itu yang kedua, yang pertama itu masih belum mengunci. Jadi kalau yang kedua longgar seperti ini jadinya longgar. Kalau yang pertama tadi kita eratkan jadi bagus. Ya itu kondisi ideal dan tidak ideal. Karena pada saat ujian kita tidak ada yang bantu. Tapi kalau misalnya untuk pada simpul pertama akhirnya nggak erat, apakah ngefek ke penilaian tuh? Nggak ada poinnya kayaknya. Yang penting benar. Karena nanti kalau di rumah sakit di poli bedah itu biasanya ngajar PDS ya. PDS itu selalu bilang belajar nyiapin sendiri mulai dari alat dan sebagainya. Karena ya di realita kadang kita sendiri. Nah kemudian setelah selesai, iya tadi saya ada lupa karena pertemuan pertama itu ada, pertemuan kedua kok tidak ada di checklist ya di sana. Jadi sebelum dijahit itu diberi dema kalau ada ya.
diberi demam dengan kebetulan bendanya juga ada safflon. Ya, kalau di video untuk belinya safflon dulu, kemudian bisa digunting, atau mungkin belum tentu nuntut waktunya kalau 7 menit, karena ada teramet rawat luka di semester 6 mungkin tidak diminta. Jadi kalau misalkan kotor ya kita bersihkan dulu dengan safflon, diirigasi dengan PZ, lalu kalau ada jaringan-jaringan yang mati bisa digunting, bersihkan lagi. Nah, kemudian sudah selesai. Kemarin juga ada yang bertanya ditutup dulu atau dibuka dulu duknya. Nah, memang selama ini kalau dari bedah plastik itu, ini yang ngomong mahasiswa, kemudian saya cek ternyata iya, itu mereka kadang dipakai kasa dulu baru diangkat. Kalau lihat video seperti itu nggak salah, jadi agak beda mungkin ya. Tapi ya biasanya kita lepas dulu. Tapi di Milan tidak ada kok. Jadi biasanya kita lepas dulu karena memudahkan. Nah, kita bisa menambahkan ya ini fungsi asisten ya, asisten gentamisin taruh di sini, kita taruh asisten misalkan. Kalau tidak ada kita ngomong aja, kemudian kita oleskan pada area luka, dan setelah itu dengan kasa steril yang berikutnya kita tutup sesuai dengan lebar luka, kemudian diplaster. Nah, seringnya plaster seperti ini tuh jarang kita gunakan, biasanya yang Hipavik yang putih. Nah, kemudian poin berikutnya yang kalau diberi demam kemarin saya cek tidak ada, tapi kalau dinarasikan boleh. Jadi sebelum kita jahit, jadi setelah di anestesis sebelum jahit diberi demam. Kemudian yang diperagakan lagi adalah melepas. Jadi kemudian kita bisa setelah kita tutup KIE ke pasien, kemudian jangan kena air, kemudian obatnya diminum, antibiotik dihabiskan, makan bergizi biar lukanya cepat sembuh. Kemudian kita buka yang kontrol 3-5 hari, kemudian kita buka. Kemudian yang ternyata masuk di penilaian adalah memperagakan membuka jahitan, itu ternyata ada poinnya, nanti dibuang ya. Kita pakai gunting yang khusus untuk membuka benang jahitan dan pinset membantu kita. Jadi pinsetnya tujuannya menarik ini karena seringkali ini nempel dengan krusta-krusta dan lain-lain. Jadi kalau melepas ini juga seringnya nempel-nempel, apalagi kalau di kulit yang berambut banyak, ikut ketarik biasanya sakit. Kita bisa menggunakan PZ dialirkan biar tidak terlalu lengket, baru diangkat. Kemudian ini pinsetnya untuk narik biar ini terangkat ke atas lebih mudah. Kemudian kita gunting di simpulnya. Kadang-kadang masih ada yang nyisa, kalau erat sekali ya bisa kita anu lagi. Tadi saya yang ini ya. Ya ini erat, yang tadi kurang bagus, memang tidak erat. Ya kalau erat gini langsung kadang sulit, jadi kita tarik dulu agar menjauhkan biar bukan kulitnya yang kegunting, baru kita tutup ini. Ya kemudian selesai, jangan lupa membuangnya, ternyata ada poinnya, membuang handscone secara aseptik, jadi kita megang yang luar. Nah itu kita tolong dipinggirkan. Sampai medis wajib bisa diinjak karena tidak boleh kita pegang. Dan di dalamnya harusnya ada kresek berwarna kuning. Nanti kreseknya dibuang. Tapi ini untuk contoh aja. Jadi kita pegang bagian sini langsung dibuang. Jadi tidak mengenai apa-apa. Untuk tangan sebelah kiri, karena yang di sini mungkin kena darah dan sebagainya, kita ambil dari dalam. Langsung dibuang. Ini harusnya nanti kalau ujian harusnya ada kresek kuning. Dan selesai ditutup dengan cuci tangan. Baik, itu saja ditanyakan. Dokter, Ya. izin bertanya, kalau misalnya setelah dioleskan gentamisin, apa perlu dipasang framisin? Oh, ya. Sulfat itu? Ya itu memudahkan kita untuk ini kebetulan tidak ada. Ya bisa, memang seringnya begitu. Kita pasang framisin sulfatul atau mereknya biasanya bilangnya Tule, ada yang nyebut Tule, sesuai dengan ukuran luka agar menjaga kelembapan dan lebih mudah tidak lengket biasanya. Itu mudah kalau untuk ngambil. Ya jadi setelah gentamisin itu dulu baru kasa. Itu kadang tergantung yang tersedia di tempat kita. Ini juga tidak bisa ya. Ini soalnya banyak meroda. Ada lagi pertanyaan? Setelah ini mungkin
Ntar saya ada uji koneksi ya, mungkin 1-2 contoh.